yang pernah mencuci kaki ibu kandung. Tuh dua coba diingat. Kok nggak banyak sih? Bunda dan semuanya, kunci kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita yang melahirkan. Abah jadi ribet amat sih, yang penting kan nggak kelihatan. Kalau Abah jadi panitia tur 9 wali, ada ibu-ibu yang ikut. Ibu mau ikut? Iya, saya mau ikut. Udah jarang belum ke ibu kandung? Belum. Jarang ke ibu kandung dulu baru boleh ikut. Gitu. Bunda, Bapak, rahasia kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita. Cuci kaki ibu kandung, pakai pakaian bersih, aqua botol gede, cuci. Ngomong di sini, Ma, ini anak kandung Ma, minta restu dan minta karomahnya Mama, biar nanti Mama yang komplain kepada Allah, ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku, aku nggak peduli mau mati terserah, sekarang aku mohon berkahkan anakku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirun, ittaqullah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Dumateng ingkang kula hormati para alim, punten niki badhe bebasan Jawa, Sunda apa Indonesia? Bebas. Sunda. Orang Sunda ada, orang Jawa ada, orang Sumatera ada, orang Jakarta, orang Tangerang ada, orang gila ada, aku orang gila. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, toko besi, toko baju, toko TV, toko bangunan,
dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ada yang belum disunat? Yang sama-sama kita hormati, yang hadir malam hari ini Bapak RW. Ya. Ada Pak RW? Bapak RW berapa nih? Muhammad Yani, Bapak Muhammad Yani ada? Bapak RW, Bapak Muhammad Yani beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Pak RW kawin lagi. Yang terhormat Ustadz Ahmad Jainal Maksofi, yang mana orangnya? Ada. Yang terhormat Bapak Ustadz Anwar, Bapak Ustadz Erlan. DKM ya, DKM Dewan Kemakmuran Musola At-Taqwa, betul ya? Ustadz Nur Khalik, Ustadz ya, bukan Ustadz, tapi Ustadz. Kalau Ustadz guru, kalau Ustadz urusannya ketat, beda dong. Dia kan ada mubalik, ada mau balik, beda. Kalau mubalik ada mubalighot, ada mubalighot. Kalau mubalighot penyampai perempuan, tapi kalau mubalighot mubalik kecebur got, kemalaman dia pulangnya. Iya, ada ustaz, ada ustaz. Kalau ustaz guru, kalau ustaz urusannya ketat gitu. Bapak RT Sulaiman ada, tokoh geria Bapak Afrija ada ya, penceramah Bapak Ustadz Arif Hidayat, yang baru saja kita mendengar uraian ceramahnya dan qori kita Ustadz Saifullah. Ummai sadayana anu hadir, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aku aslinya mantan foto model loh Bu, model termos. Coba dilihat Abah Komar dari samping kanan seperti siapa? Doni Damara. Sebelah kiri Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Bocil-bocil tadi luar biasa. Ih, ada Abah Komar yang di TikTok. Udah follow belum? Udah ada follow ya. Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau udah dekat seperti teletabis. Alhamdulillah, yang biasanya dilihat di layar TV sekarang bisa langsung ditatap wajahnya Abah Komar. Jadi kepada bunda, ibu yang baru lihat wajah saya, silakan mencicipi wajah saya. Ini tahu begini apa bawa Ginanjar sama Eman di sini ya. Kapan-kapan boleh ya. Apa bawa Ginanjar, Eman sama Dery, grup lawak 4 sekawan. Bu, itu teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo lokal, blasteran ya. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Nah, kalau Dery yang paling canggung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Oh, kalau Abah Komar rada putih, rada sipit,
masih ada keturunan Cina. Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas, 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 puas. Kalau MC mana MC tadi? MC, oh, nih kalau MC dia masih keturunan Indo juga, keturunan Belgia. Emaknya gembel, bapaknya orang gila. Para kiai, para ustadz, abah mohon izin suasana kita bangun dengan suasana canda dan dakwah saja, setuju ya? Biar nggak bosan. Karena kata Rasulullah, at-tabasam sodaqoh, senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. At-tabasam sedekah, senyum pun itu ibadah. Apa? Jangan nama orang, sama sapi aja kalau ketemu tersenyum apa? Somea, iya, jangankan nama orang, sama sapi aja kalau ketemu tersenyum. Apa sebabnya? Anak siapa itu? Cucu apa? Cucu. Luar biasa ya. Komero, hai pipi yang kemerah-merahan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Nusantara kita dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini kunci. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, istiqomah itu adalah satu sikap totalitas seorang anak Islam yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah. Istiqomah dia. Kalau orang sudah bilang Cikaraca ninggang batu, laun-laun jadi lego. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakal. Istiqomah total. Seseorang yang memiliki sikap totalitas, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan karomah. Ibu bapak sekalian, abah mau ambil analogi listrik. Listrik ini kenapa dia mengeluarkan cahaya? Karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif bertemu total, bright, keluar cahaya. Di teori Thomas Alva Edison 20 tahun penelitian dan masalahnya seumur hidup. Ketika seorang anak bangsa Nusantara dia mampu mengelola hidupnya, yang enak, yang nggak enak, yang positif, yang negatif dikelola secara totalitas, dia akan menjadi pribadi yang unggul, menjadi wanita Wonder Woman, menjadi petarung kehidupan, karena dia mampu mengelola secara total hidupnya profesional. Apa itu profesional? Kalau kau ingin sukses, kau harus profesional. Apa itu profesional? Profesional itu ketika seseorang dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Profesional total. Negatif ketemu positif total, dia mengeluarkan cahaya. Karena enak ketemu enak,
Enak ketemu enak belum tentu enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak, coba jadi satu, nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu, padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong tidak enak dimakan, seng tidak enak dimakan, coba jadi satu, jadi longseng enak dimakan. Betul? Positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tapi lihat, positif ketemu negatif totalitas, berai keluarkan cahaya. Yuk jadi manusia yang total. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bunda, bisa jadi positif loh. Nggak percaya? Contoh, ada sepasang remaja Cikande, cowok cewek, jam 2 pagi masih naik motor, belum menikah. Jam 2 pagi masih naik motor dia, remaja cowok cewek, lihat suasana sepi, mojok ya, mojok. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, cewek itu besok periksa ke dokter. Positif tuh anak. Betul? Hei, kok jangan setengah-setengah. Ibu bapak kalau ngaji, kalau apapun pekerjaan, ibu mau lihat contoh pekerjaan setengah-setengah, hasil pekerjaan setengah-setengah, ibu mau lihat contohnya? Mau lihat? Ini saya, ini contoh hasil kerjaan setengah-setengah saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah, pendek tidak, jangkung tidak, anggerwe sakit. Tapi alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi, sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah. Ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji Islam kalau nggak setengah-setengah, pekerjaan apapun, jadi dokter setengah-setengah nggak akan sukses, jadi kepala desa setengah-setengah nggak akan sukses. Ngaji jangan setengah-setengah, harus tuntas. Ngaji nggak cukup cuma ngaji baca, harus dibarengi ngaji rasa. Ngaji baca dan ngaji rasa seimbang. Kalau cuma ngaji baca mah ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, kulit deui benang isina, tidak pernah ketemu isi. Kalau cuma ngaji baca saja itu identik dengan ngaji logika. Ibu, ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji nggak cukup dengan ngaji logika, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji logika dan ngaji rasa. Kalau dia cuma ngaji baca saja, ngaji logika saja tanpa ngaji rasa, dia bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika nggak pakai rasa. Tapi kalau dia ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika, juga bahaya. Dia bisa jadi orang fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustaz belum tuntas ke orang hajinya. Betul? Ustaz belum tuntas. Nah, yuk, sebelum kita terusin, kita lempengin dulu nih pengajian. Sebab abang baca buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada buku As-Sirrul Azim yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Abang baca juga tuntas sejarah
Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Apa kata Ibnu Sina? Ada tiga macam orang dalam melakukan ibadah. Mentang-mentangnya enggak apa jadi mentang-mentang yang ceramah orangnya kecil, botol minumnya kecil-kecil. Sesuai. Iya, terima kasih. Panitia mana sih Pak? Ntar kalau habis selesai ceramah ada acara makan enggak? Apa udah 2 hari belum makan, 3 hari ini. Siap. Ini maksudnya desa apa kelurahan? Desa apa sih? Cikande. Abang mau minum air putih Cikande aja ya, boleh ya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Air putih Cikande. Air putih Cikande rasa stroberi. Ibu, ada 3 macam orang dalam melakukan ibadah. Ibnu Sina membagi 3 macam orang melakukan ibadah. 1, yang pertama, ada orang ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini dia akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, ria, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang, ibadahnya 1. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban. Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, yang penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dan dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tiap tahun kerjanya Tangerang Mekah, Mekah Tangerang, Tangerang Mekah, Mekah Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, licik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat taraweh gak akur sama tetangga. Ada yang di sini yang begitu aja. Sian ya lembu. Cuman gara-gara beda rakaat taraweh gak akur sama tetangga. Cuman gara-gara beda doa kunut subuh gak akur sama tetangga. Gak tuntas tuh ngajinya. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal buruh dan hilafiyah. Udah gak ada zamannya lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap surga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buddha, ada seorang waliullah dari kaum perempuan, ada yang hafal nggak namanya? Ada seorang waliullah dari kaum perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau
bahwasanya sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu. Bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah, rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya di pengajian karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, istri yang betul-betul takwa dan mencintai Allah, naruh suami dia adil, naruh suami dan anak-anak nggak pernah di sini, nggak pernah di sini, di samping dia taruh. Seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah, tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi ketika ibu jauh dari suami ibu, ibu bisa berkata kepada Allah, ya Allah, kau boleh ambil suamiku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu ya Allah. Subhanallah, maunya Allah, maunya kayak gitu. Kau boleh jauhkan aku dengan suamiku dan anak-anakku, jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah. Aku lebih mencintaimu ya Allah. Allahnya jadi tersenyum. Jadi jidat hitam bukan parameter, bukan ukuran untuk takwa seseorang. Karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur, belum ada parameternya, belum ada ukurannya. Kalau takwa itu ibarat karat emas, ada 18 karat, 20 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat, ada logam mulia. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Jidat boleh hitam karena banyak nyium sajadah dan kebetok lantai, belum jadi parameter. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya? 18 karat kah, 22 karat kah, 23 karat kah, 24 karat kah, apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat. Betul? Tuh, kayak gitu. Bu, kalau ibu punya rezeki kebeli motor, taruh motor yang adil di mana? Di garasi. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Satu waktu motor itu hilang, aduh, ada yang hilang di sini. Aduh, malah cicilannya belum lunas. Jadi ketika ibu sudah ada di atas sajadah, ibu menghadap Ka'bah, ibu menghadap Allah, ibu statement kan biasanya, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat, Allah lu ngomong aja pret, hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu. Betul? Hati dan pikiranmu masih pada suamimu yang baru ngambek. Kalau suami di samping, kalau anak-anak di samping, biar Allahnya nggak cemburu. Ini nomor 3. Yuk kita sambut Indonesia Emas. Indonesia Emas ketika berulang tahun 100 tahun kemerdekaan nanti 2045, Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang berkarakter unggul. Apa itu karakter unggul? Karakter Qur'ani. Quran tidak cuma dibaca, tapi diaplikasikan. Quran kan ada 4 macam. Jadi seru ya, ada 4 macam. Ada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Qadim. Beda-beda tuh bunda. Al-Quranul Majid yang majazi,
Al-Quran yang bisa dilihat dan bisa dipegang tangan itu yang 30 juz 114 surat 6666 ayat itu namanya Al-Quranul Majid. Al-Quran yang majazi, Al-Quran yang bisa disentuh sama kita. Ada Al-Quranul Karim yang mana? Dari ujung lampu sampai telapak kaki juga Al-Quranul Karim. Al-Quranul Hakim yang mana? Di dalam ada Al-Quranul Hakim, Al-Quran yang hak. Ada Al-Quranul Qadim yang mana? Dialah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang hanya bisa disentuh oleh para malaikat lebih dalam lagi. Yuk, malam hari ini maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaksa kita, hei anak-anak Islam, sejauh mana kalian sudah mampu melahirkan akhlakul karimah, melahirkan Al-Quranul Karim, melahirkan akhlakul karimah yang pernah diuswahkan oleh kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sambut. Bagaimana Islam mencetak anak-anak bangsa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter unggul, karakter Qurani. Islam mencetaknya lewat aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat mencegah pekerjaan yang keji dan yang jahat. Lihat sholat ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, nggak ada orang, kalau udah waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah, nggak ada jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditilep rakaat maghrib 3 jadi 2. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat. Dampak karakternya adalah karakter yang muncul adalah ada orang, nggak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Tuh wasat, pengawasan melekat. Islam bentuknya lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Nggak ada cerita makmum mendahului imam. Walaupun yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu lurah, hormat sempurna, apalagi ketemu pak camat. Tapi dalam sholat nggak mungkin pak camat oleh RT. Aku dulu yang dulu, kamu bukan RT. RT dulu yang ruku, baru camat ikut ruku, sebab RT lagi jadi gimana imam? Yang jadi RT, yang jadi imam kopral, pangkatnya kopral. Yang jadi makmum kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Oh tengjen enggak? Tetangga jenderal paling tinggi, tetangga kopral ketemu kolonel, hormat sempurna, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat nggak mungkin jenderal nyolek kopral. Bro, aku dulu kau bukan kopral. Enggak, kopral dulu yang ruku sujud, baru jenderal ikut sujud, sebab jenderal lagi jadi makmum. Suara makmum bagaimana suara imam? Hidup kebersamaan di sebuah komplek perumahan. Islam mencetaknya lewat sholat. Lihat coba bagaimana indahnya kebersamaan itu. Kalau penting nih, musola apa namanya? Takwa, DKM-nya ada kan? Penting. Bagaimana memilih imam yang baik, imam yang jam terbangnya tinggi, imam yang aspiratif, imam yang akomodatif. Sebab suara imam berpengaruh kepada makmum. Contoh, kalau imam nadanya C imam. Waladhdallin, pasti makmum segitu. Amin. Tapi kalau dia naik, waladhdallin, amin. Waladhdallin,
Imam yang mampu menentukan nada. Apa akibatnya kalau imam terlalu rendah? Bunda, Abah pernah ngalamin sholat berjamaah, kebetulan yang jadi imam Ginanjar. Kisahnya kan Ginanjar sudah mulai sholat isya sendirian. Abah Komar baru ambil wudhu, beres wudhu masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya nih bapak-bapak kalau mau jadi imam yang udah mulai sholat, ditepuk bahunya nih, tanda ada makmum di belakang, mesti ngerti harus berubah fungsi cepat jadi imam gitu. Abah pikir Ginanjar ngerti, Bu. Nggak taunya dia belum ngerti. Begitu ditepuk ini dia nengok, ada apa Mas? Goblok, padahal goblok. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik deh. Isya kan harus disuarakan Al-Fatihahnya. Ini terlalu rendah, Bu. Kerendahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Abah mau dengerin walak dolinya kapan? Aduh, mani terkadenge orang kerungu terlalu rendah. Walak doli. Tuh, indahnya Islam mencetak karakter kebersamaan. Ibu bapak, ada lagi dongeng nih. Bunda, Abah pernah di Tangerang ini pertama dulu tahun 86. Abah pernah hidup di Perumnas, perumahan nggak lunas. Udah lunas, sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi. Perumnas, perumahan lunas. Abah punya tetangga namanya Ibu Romlah. Ada Bu Romlah nggak di sini? Ibu Romlah dia dapat tipe perumnas kecil, tipe perumnas tipe RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan juga di situ. Suaminya Ibu Romlah kerjanya di Cinglu apa di situ. Ada. Dia kalau pulang dia malam hari tuh suaminya kerjanya di Cinglu. Nah, satu ketika, tapi Bu Romlah sholatnya rajin. Dia sholatnya ya di sebelah meja makan, di situ ruang tamu, di situ juga ruang makan, di situ juga ruang sholat. Namanya perumnas kecil. Empat sajadah Bu Romlah. Bu Romlah sholat sendirian di ruangan tamu dia sebelah meja makan. Allahu Akbar, sholat isya tuh sendirian. Tapi di meja makannya tuh ada 2 potong goreng ikan bandeng buat lakinya pulang. Ada 2 potong goreng ikan bandeng buat lakinya pulang. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja. Waduh, berganggu Bu Romlah, dibatalin tanggung. Udah 2 rakaat nggak dibatalin, kucing makan goreng bandeng. Bu Romlah mikir bagaimana caranya sholat beres kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kucing garong nggak mau turun nih. Waduh, goreng bandeng dimakan kucing. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Ketemu surat Al-Ikhlas, dibaca lebih kenceng lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
Gue bapak aneh. Aneh suka begitu nggak? Ada iktibar apa yang ingin abah sampaikan? Benar apa minum dulu ya? Boleh. Habis ini makan ya pak ya. Udah 2 hari ini kan dari Cirebon sekarang tinggalnya di Cirebon, ada tugas baru. Ini Bekasi apa nih? Punya apa mana? Nggak apa-apa paling go jigo. Ini panitia nggak punya gelas apa? Gelas apa tadi pak? Air Cikande ya Dit. Hai. Gini. Si Adele. Bunda, abah punya teman lagi namanya Sapi. Sapi sholatnya mantap, disiplin, azan minded, nggak boleh dengar azan dikit langsung wudu langsung sholat. Begitu dengar azan wudu sholat, begitu dengar azan wudu sholat. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat. Ini azan minded. Cuman Sapi dia masih seneng nangkapin capung. Apa itu? Kinjeng ya? Kinjeng. Kalau bahasa Jawanya kinjeng, kalau bahasa Sundanya papatong, kalau bahasa Indonesianya capung. Kinjeng. Dia nangkap kinjeng. Bukan untuk gigit pusar anaknya yang masih ngompol. Kalau di kampung kan anak kecil ngompol, supaya berhenti ngompolnya harus digigit sama kinjeng sama capung tuh pusarnya. Itu dia senang sama capung. Satu waktu tapi sedang macul di sini, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru diambil wudhu, naik di sawung kecil di pinggir sawah, dia sholat duhur sendirian. Allahu Akbar. Begitu sujud terakhir duduk, dia baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba ada capung menclok, anak kinjeng menclok di telunjuknya tuh. Waduh, capung dibatalin, tanggung udah 4 rakaat enggak dibatalin, capung bagus. Sampai mikir bagaimana caranya sholat beres capung dapat. Di akhir bacaan tasyahud kan ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik kepada kinjeng itu, fil alamina innaka hamidum majid. Benang siapa? Baru dia ucapin salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu bapak sedangkan, ibu bapak sedaya, apa yang ingin abah sampaikan dalam konteks Maulid Nabi malam ini? Kita dipertanyakan oleh Islam, sejauh mana kita menjadi orang Islam yang konsisten terhadap apa yang diucapkan dalam sholat. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hati dan pikiran kita masih belum tegar dengan apapun yang ada di lingkungan. Jadi yuk, Allah tak mau dimana. Jam berapa aku belum tidur ya? Besok minggu ya? Ini malam mingguan ya.
manusia. Dan malam ini dari setiap suasana daerah, nggak di Sukabumi, nggak di Bandung, di Cirebon, di Lampung, di Samarinda kemarin pengajian paling banyak selalu datang ibu-ibu. Tepuk tangan dulu majelis ibu-ibu. Abah masih kuliah Bu, sedang menyelesaikan kuliah S3 Abah, doktor pendidikan di Untirta Banten. Masih kuliah. Baru Abah sedang selesaikan disertasi. Abah baru mendapatkan hasil survei internasional. Survei internasional penduduk planet bumi hari ini, perbandingan antara perempuan laki-laki Bunda 1:5 nyaris 6. Jadi planet bumi ini didiami oleh makhluk manusia banyak perempuannya. Tepuk tangan dulu buat kaum perempuan. Survei ini faktual. Jadi Abah berpikir jangan-jangan Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan kali ya. Di setiap pengajian perempuan yang paling banyak datangnya. Abah perhatiin benda-benda alam ini jenis kelaminnya juga perempuan. Bumi ini asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi bukan pakmi, perempuan itu. Bulan perempuan, asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan bukan paklan. Matahari perempuan, asal kata dari kata mama. Matahari bukan matahari. Ada yang kecil. Bintang, asal kata itu perempuan tuh, asal kata dari kata bibi. Bintang bukan mantan. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Makan mama perempuan, minum mami, mimi perempuan. Iya, nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Iya, ibu kota nggak ada bapak kota. Makassar mama, Balikpapan mbak-mbak, Bali mbak-mbak, Bandung mbak-mbak, Bogor mbok-mbok, Cirebon cincin, Banten mbak-mbak, Cikadek cincin, perempuan semua. Tepuk tangan buat perempuan. Luar biasa. Iya, perempuan. Majalengka mama, Sumedang Sukabumi susu. Ya kan perempuan yang punya susu, laki-laki mah nggak punya susu, paling minum susu. Dia geli, dia berasa ya. Iya, tapi mudah-mudahan yang hadir malam ini adalah para wanita luhur. Amin. Yuk kita nyanyi dulu ya wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibawa
mama. Bunda, Abah Komar udah yatim piatu, udah gak punya mama, gak punya bapak. Jadi kalau ketemu Abah Komar harus dielus-elus kepalanya, terus kasih duit. Abah mau jujur nih, Abah mau tanya sama Bunda sama semuanya. Siap, angkat tangannya ya. Siapa yang pernah mencuci kaki ibu kandung? Satu, dua, tiga. Coba deh. Kok nggak banyak sih? Semuanya, kunci kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita yang melahirkan. Abah jadi ribet amat sih, yang penting kan nggak kelihatan. Kalau Abah jadi panitia tur 9 wali, ada ibu-ibu yang ikut. Ibu mau ikut? Iya, saya mau ikut. Udah jarang belum ke ibu kandung? Belum. Jarang ke ibu kandung dulu baru boleh ikut. Gitu. Bunda, Bapak, rahasia kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita. Cuci kaki ibu kandung, pakai pakaian bersih, aqua botol gede, cuci. Ngomong di sini, Ma, ini anak kandung Ma, minta restu dan minta karomahnya Mama, biar nanti Mama yang komplain kepada Allah. Ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku, aku nggak peduli mau mati terserah. Sekarang aku mohon berkahkan anakku ya Allah. Pada waktu kita di sini cuci kaki, dia nggak akan ngomong apa-apa, paling netes air matanya. Tapi tetesan air mata itu tembus ke Lauhul Mahfuz. Beliau yang bicara pada Allah, berkahkan anakku, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari. Apalagi kalau habis cuci kaki, airnya diminum segelas. Airnya cuci muka, anti santet itu Bu. Iya, gitu. Yuk, dalam konteks maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita muliakan ibu kandung kita yang melahirkan, ya, itu. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syayulillahi lahu wa lahunna wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhibbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisri min kulli bisri bihaulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillah ya Allah bil akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Mung sakitu disimpuri hapunten anu kasuhun rumaos kakirangan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Oh, kalian mimpin. Jangan. Ustaz aja. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Abang merasa masih banyak kekurangan, terutama kurang tinggi sama kurang ganteng dikit. Kalau tensi darah abang normal, cuma tinggi badan yang nggak normal. Alhamdulillah umur segini abang belum ada pantangan makan, belum ada pantangan dari dulu sampai sekarang cuma 3 aja abang nggak bisa makan. Babi, anjing, sama tikus cuma bisa. Jamaah rahimahullah, mohon perhatiannya yang dua yang semoga ya. Ada penggalangan dana, yaitu mohon keikhlasannya kepada para jamaah sekalian ya, untuk menyisihkan hartanya untuk sedikit membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silakan nanti mengisi kotak yang mungkin akan